Hai, ini adalah bacaan umum untuk Aquarius. Dimanapun Aquarius berada dalam carta astrologi Anda, sama ada Sun, Moon, Rising, ataupun Venus, ini adalah bacaan secara umum. Dan oleh karena bacaannya umum, seperti biasa saya mengingatkan, pembacaan ceritanya tidak semestinya menepati 100% situasi Anda. Sebahagian cerita yang terbacakan di sini tepat sesuai untuk Anda, tetapi tidak untuk orang lain. Yang tepat, yang sesuai untuk orang lain pula tidak semestinya tepat, tidak semestinya terjadi kepada Anda. Dan boleh jadi ceritanya keterbalikan kepada energi cross watcher. Jadi cross watcher, andai kamu hadir di sini sebagai cross watcher, menonton, melihat energi Aquarius, ini mungkin energi Anda. Dan saya mungkin menceritakan penceritaannya dalam hubungan romantik, tetapi mungkin lebih tepat, lebih sesuai buat Anda dalam hubungan persahabatan, pekerjaan, ataupun keluarga. Jadi letak diri Anda di mana berada, gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Oke, kita terus saja ke pembacaan energi Aquarius. Saya mendengar Virgo mungkin kamu mungkin ada hubungan dengan Virgo, atau Virgo ada dalam carta astrologi Anda. Yang pastinya ada di antara kamu Virgo memberi Virgo mungkin penting dalam kehidupan kamu sehari-hariannya. Oke, berikan saya kad yang menunjukkan situasi, menjelaskan situasi Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, rahasia yang tidak dijangkakan oleh Aquarius. Sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam tempo 72 jam akan datang. Untuk dijadikan panduan, sumber kekuatan, motivasi kepada Aquarius. Yang disembunyikan, yang dirahasiakan. Sesuatu yang tidak dijangkakan oleh Aquarius. Oke. Situasi kamu, Aquarius, apa yang mempengaruhi situasi ini, apa yang Aquarius lakukan, possible outcome, energi kamu saat ini. Secara umumnya, kamu belajar sesuatu yang baru. Belajar daripada kesilapan lalu, kamu meninggalkan perkara lama, kamu melihat ke masa hadapan. Kamu mengejar masa depan yang cerah, yang ceria, berharap agar pengalaman lalu menjadi sumber rujukan, sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan pada masa akan datang, untuk dapat mengundang suasana hidup yang lebih ceria, lebih cerah. Karena saya tertarik kepada gambar matahari di sini, dan saya merasakan untuk kebanyakan kamu Aquarius, kamu melangkah ke era baru dalam kehidupan kamu. Kamu memulakan hidup baru, walaupun ini adalah page, tetapi page adalah energi student, pelajar. Jadi kamu seperti menjadi orang baru, belajar untuk menjalani kehidupan baru. Kamu berada di tahap yang terendah sekali lagi. Kamu berada di tangga awal, tangga di bawah. Seperti itu energi yang saya rasakan. Kamu bermula dari awal. Ada sesuatu yang berlaku di masa lalu yang kamu harus tinggalkan. Mungkin tidak selesai karena situasi itu memang tidak harus diselesaikan, harus ditinggalkan. Begitu energi yang saya rasa di sini. Oke. Kamu saat ini mengalami perubahan. Mengalami perubahan baru, kamu memandang hidup ini dari perspektif yang berbeza. Kamu fokus kepada kemandirian diri, kamu fokus kepada keinginan diri, mencintai diri, memperbaiki diri, memperbaharui diri sendiri. Kamu pernah ada konflik pikiran yang kamu jadikan sebagai panduan. Seperti itu yang saya rasa di sini. Kamu merenung konflik masa lalu dan dijadikan sebagai panduan. Oke. Sudah untuk energi semasa, situasi Anda dalam tempoh 72 jam akan datang. Apa yang akan kamu lalui? Perjalanan hidup kamu dalam tempo 72 jam akan datang, kamu berpindah ke dunia baru. Oke, jadi energi itu juga yang saya terasakan sebentar tadi ya. Kamu kini menikmati suasana baru. Kamu lihat, kamu berada dalam Three of Wands,
Saya harap nampak dalam kamera ya. Ini adalah masa lalu kamu, situasi masa lalu. Kamu menanam sesuatu di masa lalu, dia bertumbuh. Pernah memberi kebahagiaan buat kamu, tetapi kamu juga merasa kecewa di situ. Kamu mengemas barang-barang, packing barang masuk dalam bag, dan kamu berjalan ke dunia baru karena kamu melihat ada suasana, ada sinar baru di hadapan. Nah, ini energi kamu tadi. Saya tertarik, saya terpanggil untuk melihat matahari, gambar matahari di sini. Begitu juga dengan situasi kamu. Kamu memandang matahari, Ada sesuatu di hadapan yang kamu harapkan membawa kebahagiaan, kecerahan, keceriaan dalam hidup kamu. Saya rasa itu yang kamu kejar. Kamu memandang positif ke arah hadapan. Ya, kamu ada The Chariot, kamu ada Four of Swords. Ada masa lalu yang pernah kamu perjuangkan, yang kamu sudah berhenti perjuangkan. Itu yang saya lihat. Karena saya mendengar seperti begini. Meletakkan pedang, melepaskan pedang. Jadi saya merasakan dengan perkataan seperti itu, kamu sudah berhenti untuk berjuang, untuk hidup bahagia, untuk berbahagia dalam situasi masa lalu, dan kamu meneruskan perjalanan. Kamu memperjudikan nasib kamu. Bukan memperjudikan sebenarnya. Kamu seperti membina strategi baru, membuat langkah baru, cara baru untuk mengejar keceriaan, mengejar kebahagiaan dan kemajuan diri di masa depan. Ya, saya selalu, walaupun saya sudah selalu menggunakan kad ini, saya tidak pernah diperlihatkan di penglihatan minda tentang permainan chess, tetapi rasa yang saya diberi, penglihatan yang saya diberi, seolah-olahnya kamu bermain chess dan kamu sendiri adalah buah chess itu. Kamu bergerak seperti itu. Jadi menyusun strategi, membuat langkah baru untuk mencapai kemenangan diri, untuk mencapai kepuasan diri. Apa yang mempengaruhi situasi kamu? Kenapa kamu berada dalam situasi ini? Mengejar impian, melangkah ke dunia baru, berpindah. Saya merasakan kamu juga berpindah. Kamu pindah rumah, pindah tempat tinggal. Kamu mengubah environment hidup kamu. Kalau dulu saya merasakan ada di antara kamu yang hanya terpuruk di rumah, kamu mengasingkan diri, kamu tidak bersosial, kamu sudah keluar. Kamu menunjukkan diri kamu memperlihatkan bagaimana ya? Kamu memperlihatkan kemampuan diri kamu. Kamu mau orang lain sadar kewujudan kamu. Seperti itu energinya yang saya rasakan. Oh ya, saya juga mengesan energi dalam tempo 72 jam akan datang ini, ada di antara kamu yang pergi melancong. Jadi selamat melancong, berhati-hati dalam perjalanan, tetapi saya rasa perjalanan kamu berjalan dengan lancar. Semuanya baik-baik saja. Doakan yang terbaik, pastinya yang baik-baik terjadi terhadap kamu ya. Oke. Kamu akan lebih banyak merehatkan minda dalam tempo 72 jam akan datang ini. Oke, apa yang mempengaruhi Two of Cups? Perjanjian yang tidak dipenuhi, perjanjian yang saya tidak tahu. Ini yang saya bacakan, energi yang saya nampak, saya rasa, dan saya nampak, dan saya dengar. Saya mendengar. Oke. Perjanjian terbatal, perjanjian tidak dipenuhi, hubungan hancur, komunikasi tidak baik, memilih untuk merapatkan diri dengan orang lain, memilih untuk bersama dengan orang lain, dipengaruhi oleh kekasih, dipengaruhi oleh kehendak dan keinginan emosi, dipengaruhi oleh hubungan baru, cinta baru. Itu energi yang saya rasakan di sini, saya nampak dan lihat. Oke. Ada perjanjian baru. Ada hubungan baru.
Ada komunikasi baru, kamu berkolaborasi dengan orang lain, melangkah ke dunia baru. Mengikat ikatan, saya tidak tahu apa nih, mengikat ikatan cinta, mengikat ikatan dengan orang lain. Kamu berjalan mengikuti seseorang yang kamu kasihi, cintai, suka. Kamu mencari dunia baru yang memenuhi impian dan cita-citamu, kehendak, keinginanmu. Mencari kebahagiaan sendiri. Oke? Apa yang kamu lakukan, Aquarius? Knight of Wands. Bertindak. Bertindak untuk mencapai keinginan kamu. Bertindak untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ada di antara kamu yang berpindah ya, pindah rumah. Memang benar-benar berpindah. Kamu bergerak keluar dari satu tempat ke satu tempat yang baru. Nah, ini energi Knight of Wands. Bila saya melihat, setiap kali saya memegang card Knight of Wands, energinya berpindah. Melakukan pergerakan pantas. Mengambil tindakan segera. Jadi itu yang kamu lakukan. Kalau kamu belum melakukan hal ini yang akan kamu lakukan. Ini nasihat untuk kamu, saranan buat kamu Aquarius, kamu lakukan ini. Bertindak segera, berpindah, lakukan, ambil kesempatan, ambil peluang. Perbaiki. Itu yang saya lihat ya, perbaiki katanya. Kalau kamu rasa was-was, rasa ragu-ragu, adakah perjalanan akan berjalan lancar? Perjalanan kamu akan berjalan dengan lancar. Apapun yang kamu rancang, apapun rencana kamu, ia pasti berhasil. Saya tidak kata berhasil seperti yang kamu inginkan, tetapi tidak ada halangannya. Karena kamu ada The Chariot, kamu ada Knight of Wands. Kedua-duanya bercakap tentang pergerakan, perjalanan. Oke, apa yang kamu dapat selepas melalui situasi ini? Apa yang kamu ada, apa yang kamu dapat, apa yang akan berlaku. Kamu ada Eight of Pentacles. Saya melihat kamu berusaha untuk Eight of Pentacles. Apa yang kamu usahakan, ya kamu dapat. Kamu dapat capai. Apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam rencanamu dapat direalisasikan. Bukan tiba-tiba sahaja berjaya, tetapi kamu harus berusaha. Karena kamu berada dalam Eight of Pentacles, 8 duit shilling. Yang terbaik itu adalah 10. Jadi 8 adalah berusaha. Kamu harus berusaha. Kamu mula mengusahakan apa yang sudah kamu realisasikan, keinginan dan rencana yang kamu realisasikan. Dan pastinya dalam tempo 72 jam akan datang ini, ia tidak begitu mudah untuk kamu. Ya, namanya juga bekerja, namanya juga manusia ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita inginkan itu harus ada penat lelahnya juga. Jadi kamu akan dalam masa 72 jam akan datang ini, ya kamu dapat merealisasikan impian kamu, keinginan kamu, tetapi akan ada sedikit rasa penat lah ya. Kamu ada Ten of Wands, memang akan penat. Ada banyak tanggung jawab yang harus kamu pikul. Jadi untuk Aquarius yang baru memulakan, untuk Aquarius yang bermula dari bawah, karena ada di antara kamu yang bermula dari bawah, pernah berada di atas, jatuh dan bermula dari bawah, kamu akan menaiki tangga dengan, ya kamu akan menaiki satu demi satu anak tangga ke atas. Tetapi jangan berputus asa, karena kalau dilihat kad yang dipilih untuk Anda dalam reading ini, pintu itu sudah tidak terlalu jauh untuk kamu. Dan ada terang cahaya di situ. Teruskan usaha, jangan berputus asa. Jangan berhenti, karena kamu sudah hampir sampai ke tempat tujuan, hampir sampai ke kemuncak impian kamu, ke puncak impian. Jadi, yang pastinya apa yang kamu usahakan, ya menjadi kenyataan. Dan pasti pasti memberikan hasil. Walaupun
penat. Oke. Hal yang baik. Perkara yang baik menanti Aquarius 72 jam ke depan. Nah, karena saya tiba-tiba mendengar, bagaimana kalau reading ini tidak resonate untuk saya? Karena saya tidak ada masalah pekerjaan. Oke, kalau kamu datang untuk menonton, untuk mencari penjelasan, pencerahan tentang hubunganmu dengan seseorang, seperti yang saya katakan dari awal, energi itu lebih kurang sama. Cuma situasinya berbeza. Ada orang lain situasi penceritaan ini khusus untuk pekerjaannya, tetapi ada orang lain khusus untuk hubungan romantiknya. Jadi kalau kamu memperjuangkan hubungan kamu sehingga kamu mengambil keputusan untuk berpindah demi untuk dekat dengan hubungan dengan pasanganmu, ia membuahkan hasil. Cuma untuk memperjuangkan sesuatu perkara itu pastinya memenatkan, melelahkan. Karena bila engkau berpindah ke satu tempat, apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus menyesuaikan diri dengan suasananya. Mungkin kamu baru saja membina hubungan ikatan sebagai pasangan kekasih dan kamu berpindah dekat dengan dia. Atau ada di antara kamu yang baru saja kawin dan masuk ke dalam keluarga pasangan itu bukan mudah. Kamu harus menyesuaikan diri. Usaha itu harus ada untuk menyesuaikan diri dengan keluarga. Dan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif. Teruskan maju ke hadapan. Engkau pasti mampu melakukan yang terbaik. Engkau pasti dapat menyesuaikan diri. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Aquarius 72 jam akan datang. Hal yang baik, perkara yang baik. Keluar daripada ilusi, keluar daripada rasa tidak berkecukupan. Saya tidak tahu ada di antara kamu yang merasa tertipu dengan suasana masa lalu. Tetapi apapun penipuan, apapun pengkhianatan yang kamu lalui, ataupun kalau sebelum ini kamu menipu diri sendiri. Kamu tidak jujur dengan diri sendiri. Itu energi yang saya rasakan. Jadi kamu keluar daripada energi itu. Segala-galanya baik-baik saja buat kamu. Kamu semakin kamu mula melangkah ke dunia baru, menjalani hidup yang lebih baik. Lebih jujur kepada diri sendiri. Yang tertangguh, yang terhalang, sudah dibukakan untuk kamu. Ini saya merasakan ini energi kolektif untuk beberapa hari ini. Karena hampir semua, walaupun berbeza kadnya, tetapi penceritaan energi yang saya rasakan itu sama. Halangan dibukakan. Jadi, kalau kegagalan demi kegagalan sebelum ini yang kamu temui, kamu akan keluar daripada situasi itu. Bukan tidak ada kegagalan. Kegagalan sebenarnya untuk memberi pembelajaran baru kepada kita. Bagaimana untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada dahulu, manusia yang memahami situasi orang lain seperti itu. Ya, tapi kalau saya melihat energi dari awal tadi, kamu sudah belajar daripada kesilapan lalu, kamu menjadi Aquarius yang baru. Jadi segala yang halangan-halangan yang ada untuk kamu sudah dibukakan. Apa yang tidak lengkap, apa yang tidak dapat kamu sempurnakan, kamu akan dapat sempurnakan pada dalam tempo 72 jam akan datang ini. Ada peluang, terbuka jalan untuk menuju ke arah kesempurnaan. Manusia itu tidak akan pernah sempurna ya. Manusia tidak akan pernah sempurna. Tetapi kita menuju ke arah kesempurnaan. Berusaha untuk menuju ke arah kesempurnaan itu harus dilakukan. Oke, lihat kamu ada Two of Wands. Sekali lagi matahari keluar di sini. Masa depan yang cerah, masa depan yang ceria menanti kamu. Apapun yang sudah kamu lakukan, apapun keputusan yang kamu ambil, apapun tindakan yang kamu ambil,
masa depan yang cerah menanti kamu. Saya tidak tahu kenapa ada persoalan yang saya dengar. Adakah saya akan kembali kepadanya lagi? Adakah kami akan berbaik lagi? Kalau itu yang engkau inginkan, Aquarius, yang pertama harus kamu lakukan adalah perbaiki dirimu. Setiap masalah yang kita hadapi itu sebenarnya bukan 100% datangnya daripada orang lain, tetapi ada juga silapnya daripada diri kita sendiri. Jadi yang pertama sekali harus dilakukan adalah sebelum menyalahkan orang lain, perbaiki diri sendiri. Begitu juga dengan saya sebenarnya. Walaupun saya menyampaikan message ini untuk Aquarius, tetapi pesanan ini bukan hanya untuk Aquarius. Ke semua zodiak. Ya, harusnya itu yang kita lakukan ya. Bila ada yang tidak beres dalam hidup kita, yang pertama sekali adalah lihat ke dalam diri, apa yang harus aku perbaiki di dalam diriku sendiri sebelum kita mencari kesalahan orang lain. Karena ya biasanya gajah di seberang laut kita nampak, tetapi kuman di depan mata kita tidak nampak. Jadi ya, saya hanya sampaikan message. Ya kalau mau diterima, syukur. Kalau tidak mau terima nasihat yang sebegini, tidak apa-apa. Itu terpulang kepada pribadi masing-masing, individu masing-masing. Namun yang pasti di sini, masa depan yang cerah menanti Aquarius. Dan untuk kamu yang pergi melancong, apa melancong ya kalau dalam bahasa Indonesia, berlibur ya. Maaf tapi ya, suasana saya melihat kamu sangat menikmati suasana yang indah. Pelancongan yang indah, pelancongan yang menarik saya lihat di sini. Oke, permulaan hidup baru. Jadi ya Aquarius, itu message yang saya ada untuk kamu. Saya doakan yang baik-baik sentiasa terjadi dalam hidup kamu. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.